Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ini baru sedikit sekali yang join ya. Baru 82 orang. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Kita mengingat pembelajaran 2 minggu yang lalu, Ibu sudah membahas tentang pengertian Weda dan pembagian Weda. Untuk pembelajaran sekarang, kita akan membahas pengertian Upaweda, bagian-bagian Weda secara umum, dan bagian-bagian Upaweda. Tujuan pembelajaran hari ini, agar kalian mengetahui pengertian Weda, bagian-bagian Weda secara umum, atau klasifikasi Weda, dan bagian-bagian Upaweda. Kita mengingat pembelajaran 2 minggu lalu. Bagian-bagian Weda itu dibagi menjadi 4. Ada Rigweda, Samaweda, Yayurweda, dan Atharwaweda. Keempat Weda tersebut merupakan bagian dari Weda Sruti. Biar kalian mengingat. Keempat Weda tersebut mengajarkan tentang mantra. Kalau Rigweda itu bentuk pemujaan, mantra tentang bentuk pemujaan. Kalau Samaweda, mantra tentang lagu pemujaan. Kalau Yayurweda, mantra tentang pokok ajaran-ajaran yajna. Kalau Atharwaweda, itu membuat tentang mantra tentang ajaran magis. Klasifikasi Weda. Kita kan sudah bahas Weda Sruti dibagi menjadi 4. Rigweda, Yayurweda, Samaweda, dan Atharwaweda. Weda Sruti juga ada pembagian Karma Kanda dan Jenana Kanda. Selain Weda Sruti, juga ada Weda Smrti. Ini sudah kita bahas 2 minggu lalu. Karma Kanda dan Jenana Kanda. Di sini Karma Kanda dan Jenana Kanda merupakan bagian dari Weda Sruti. Ingat ya. Bisa kalian baca di buku paket. Karma Kanda. Karma itu kan perbuatan. Di sini Karma Kanda itu yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan suatu perbuatan, suatu bentuk pengorbanan dalam pelaksanaan yajna. Itu Karma Kanda. Sedangkan kalau Jenana, Jenana itu kan pendidikan. Bagaimana cara kita melaksanakan yajna dengan Jenana Kanda. Karma Kanda itu ada pembagiannya, seperti yang ini. Karma Kanda dibagi menjadi 2, Brahmana dan mantra. Jenana Kanda itu Arayaka dan Upanishad. Karma Kanda itu dibagi menjadi 2, menjelaskan tentang mantra dan Brahmana. Mantra yang menjelaskan tentang doa pemujaan, tentang Brahman, tentang dewa-dewa, itu disebut dengan mantra. Kalau Brahmana,
Mungkin kalau kita di masyarakat mengenal Brahmana tuh orang yang melaksanakan atau memimpin upacara. Dia melaksanakan ritual, melakukan persembahan, atau melaksanakan kewajiban. Itu tugasnya. Dalam Janana Kanda, itu ada dua pembagian. Ada Aranyaka dan Upanishad. Itu ada Wanaprastha, menjelaskan tentang simbol-simbol agama di sana, di Aranyaka. Simbol apapun yang terdapat dalam agama Hindu dijelaskan dalam Aranyaka. Itu menjelaskan tentang meditasi. Kalau Upanishad, itu menjelaskan tentang makna yadnya. Filsafat dari yadnya. Menjelaskan tentang upakaranya. Nanti kita lebih jelas lagi di pertemuan berikutnya, Ibu akan bahas semuanya. Ini gambaran umum saja terlebih dahulu. Karena Sruti sudah ada kita jelaskan, itu ada pembagiannya, ada 4, Caturweda Samhita yang tadi, Karma Kanda dan Janana Kanda. Kitab Smriti. Smriti itu ulasan kembali dari Sruti. Penjelasan kembali dari Sruti. Smriti dibedakan menjadi 2, yaitu Wedanga dan Upaweda. Kita akan menjelaskan tentang, sedikit ya Cak ya. Kali ini kita akan membahas tentang Wedanga. Wedanga yaitu 6 filsafat suci agama Hindu. Yang berasal dari kata Weda, yaitu ilmu pengetahuan, dan Anga, yaitu bagian atau anggotanya. Berarti Wedanga itu 6 bagian dari ilmu pengetahuan. Wedanga itu lebih mengkhusus daripada kitab Weda. Wedanga itu 6 ilmu pengetahuan dalam Weda. Disebut dengan Wedanga. Yang dikenal dengan istilah Sadanga. Bagian-bagian Wedanga itu ada 6. Ilmu pengetahuan dalam Wedanga itu ada 6 bentuk ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada siksa, yaitu menjelaskan tentang ilmu fonetik. Itu di sini menjelaskan tentang bagaimana cara pengucapan mantra yang benar. Bagaimana cara melantunkan mantra saat upacara, itu dijelaskan pada siksa. Yang kedua, itu ada Wyakarana. Wyakarana itu tata bahasa. Tata bahasa di sini maksudnya itu bagaimana cara kita mengartikan isi dari Weda tersebut. Wyakarana itu sangat penting.
tata bahasa, pengucapan, itu maksudnya Wyakarana. Kalau kita ingin mempelajari Weda, kita harus tahu dulu Wyakarana, tentang tata bahasanya, bagaimana pengucapannya. Yang ketiga, itu ada canda. Canda itu artinya lagu. Bentuk Weda yang berupa lagu. Yang artinya, dengan adanya lagu, atau ayat-ayat suci, atau mantra-mantra suci, secara tidak langsung kita bisa melaksanakan Weda. Seperti kalian melaksanakan mantra puji Trisandya, itu termasuk lagu. Makanya hendaknya kalian melantunkan mantra puji Trisandya itu dengan baik dan benar. Canda itu digunakan untuk lebih memudahkan untuk mempelajari kitab Weda. Karena dengan dilakukan dengan menggunakan lagu, seseorang lebih memudahkan untuk mempelajari Weda. Yang keempat, itu ada nirukta. Itu ilmu taksir atau otentik. Di sini menjelaskan penafsiran atau perkiraan kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima itu ada Jyotisa, yaitu ilmu perbintangan. Ini yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beriatnya. Ilmu perbintangan di sini, misalnya kalau kalian mencari hari baik untuk melakukan suatu yajna, itu termasuk ilmu perbintangan. Misalnya, warige, wawaran, wuku. Itu kan pertemuan antara bulan yang seperti itu. Di sini Jyotisa, ilmu perbintangan, sangat mempengaruhi yajna. Sangat berperan penting dalam yajna, itu Jyotisa. Kalau kita dalam masyarakat biasa itu untuk mencari hari baik, itu ilmu perbintangan. Yang keenam itu ada kalpa. Itu menjelaskan tentang ilmu tentang persembahan. Di sini kalpa menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk persembahan yang bisa dilakukan untuk suatu yajna. Berarti Wedanga di sini itu menjelaskan 6 bentuk pengetahuan. 6 bagian pengetahuan yang disebut dengan sadanga. Keenamnya ini disebut dengan sadanga. Kita lanjutkan. Agak maju ya. Bentar. Kitab Semerti tadi kan sudah kita bahas dibagi menjadi 2. Wedanga sudah kita bahas, sekarang Upaweda. Upaweda berasal dari 2 kata, upa dan weda. Upa yang berarti dekat. Weda berarti ilmu pengetahuan atau kitab suci. Jadi Upaweda itu mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada ilmu pengetahuan. Mendekatkan diri lebih khusus lagi kepada ilmu pengetahuan.
Ajaran Upaweda di sini lebih mengkhusus lagi. Upaweda juga merupakan Weda tambahan. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian Upaweda. Terdapat 7 pembagian Upaweda. Yang pertama itu ada Itihasa. Itihasa yang menjelaskan tentang cerita kepahlawanan. Itihasa itu menjelaskan cerita kepahlawanan raja-raja pada zaman dahulu. Ingat ya, Itihasa itu hanya menjelaskan cerita kepahlawanan raja-raja. Contohnya itu ada Mahabharata dan Ramayana. Seperti materi pertama, kita kan sudah pernah membahas tentang Ramayana, itu mengkisahkan tentang raja-raja. Nanti kita lebih mengkhusus lagi tentang Mahabharata. Yang kedua, itu ada Purana. Tadi Itihasa menjelaskan tentang kisah-kisah kepahlawanan raja. Kalau Purana, itu menjelaskan tentang cerita pada zaman kuno. Itu cerita secara umum, bukan kerajaan lagi. Dalam Purana juga menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan apa saja yang terdapat pada zaman dahulu. Itu dijelaskan dalam Purana. Yang ketiga itu ada Arthasastra. Yang menjelaskan tentang ilmu politik dan pemerintahan. Di sini, dalam kitab Suci Weda juga menjelaskan tentang ilmu politik dan pemerintahan. Kitabnya disebut dengan Niti Sastra. Bisa kalian tulis di sana. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu politik atau pemerintahan itu Niti Sastra. Selanjutnya, yang keempat itu ada Ayurveda. Dalam Weda juga menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Baik itu secara medis ataupun non-medis. Yang kelima itu ada Gandharwa Weda. Yang menjelaskan tentang seni. Gandharwa Weda itu menjelaskan tentang jenis-jenis seni dalam pelaksanaan yajnya. Baik itu manusia yajnya, dewa yajnya, seni yang menjelaskan tentang yajnya. Yang keenam, itu ilmu yang menjelaskan tentang itu Kama Sastra yang keenam, ilmu yang menjelaskan tentang asmara. Ilmu yang menjelaskan tentang percintaan, di sini juga Weda menjelaskan seperti itu. Weda tidak hanya menjelaskan tentang keagamaan, tentang tata cara keagamaan. Memang secara umum Weda itu menjelaskan tentang bagaimana proses kita mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Bagaimana cara kita melaksanakan yajnya. Di samping itu, Weda juga menjelaskan tentang hal-hal yang kita lakukan setiap hari.
Misalnya tentang tadi Arthasastra, ilmu politik, pemerintahan, Ayurveda tentang pengobatan, Gandharwa tentang seni, Asmara itu Kama Sastra. Yang ketujuh, Upaweda yang ketujuh itu ada agama. Agama di sini hanya menjelaskan tentang ritual. Bagaimana proses pelaksanaan yajna yang kita lakukan. Ibu lanjutkan ya. Ini sudah. Tadi kan sudah, Weda Sruti dibagi menjadi dua. Wedanga dan Upaweda. Keduanya itu lebih menekankan tentang ajaran Weda, lebih mengkhususkan lagi tentang apa saja yang dijelaskan dalam ajaran Weda. Selain menjelaskan tentang yadnya, juga menjelaskan seperti yang Ibu jelaskan tadi, menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita bahas tentang pokok-pokok ajaran Weda. Weda sebagai tuntunan hidup manusia. Atau diistilahkan dengan Jagatita dan Moksa. Weda sebagai tuntunan untuk mencapai moksa. Selanjutnya itu, sabda yang didengar oleh para resi. Weda itu berasal dari para resi. Para resilah yang menerima wahyu dari Weda. Ajaran Weda. Nilai yang terdapat dalam ajaran Weda itu relevan sepanjang masa. Itu artinya tidak termakan oleh zaman. Walaupun Weda itu disabdakan pada zaman dahulu, sampai saat sekarang pun dia tidak punah, dia tidak pudar, dia tidak kuno. Ajarannya itu masih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pelaksanaan yadnya yang kita lakukan, aturan-aturan dalam beryadnya. Itu semua bersumber dari Weda. Seperti tadi Jyotisa, mencari hari baik, atau yang kalian kenal dengan mencari dua sebaik, itu semua bersumber dari Weda. Di sini, nilai-nilai yang terdapat dalam Weda. Yang pertama itu ada nilai pengorbanan, keikhlasan, atau yang disebut dengan yadnya. Itu nilai yang terkandung dalam ajaran Weda. Nilai yadnya, yaitu nilai pengorbanan, nilai keikhlasan, nilai kebenaran, satya. Terus nilai ahimsa, itu kasih sayang. Ahimsa itu artinya tidak menyakiti. Nilai tersebut yang terdapat dalam ajaran Weda. Artinya ajaran Weda itu mengajarkan kita melaksanakan yadnya, mengajarkan kita melaksanakan satya, kejujuran. Yang ketiga, mengajarkan kita melaksanakan ahimsa, tidak menyakiti. Kita harus menyayangi.
Di dalam Weda juga melaksanakan ajaran daksina, kemurahan hati. Artinya tidak boleh sombong. Itu yang diajarkan dalam ajaran Weda. Weda juga mengajarkan dana. Bersedekah atau mopunil. Itu yang diajarkan dalam Weda. Weda juga mengajarkan aksa atau nitah, yaitu menghindari perjudian. Perjudian dalam bentuk hal apapun. Itu yang kita hindarkan dalam Weda. Selanjutnya itu ada swasti pantam. Weda itu mengajarkan kemuliaan. Selanjutnya, yang diajarkan Weda itu samjenanam atau sundaram. Itu mengajarkan keharmonisan. Baik itu hubungan kita dengan masyarakat atau hubungan kita dengan lingkungan. Keharmonisian artinya itu menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia. Itu juga termasuk menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan. Seperti contohnya kalian menjaga lingkungan, itu juga termasuk keharmonisan. Nilai yang diajarkan Weda lagi itu samanah. Mengajarkan persatuan. Di dalam Weda, ini Ibu jelaskan nilai secara umum yang diajarkan oleh Weda, yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada ajaran Jagrat, yaitu kewaspadaan. Kewaspadaan di sini artinya kalian itu waspada, was-was dengan hal-hal yang negatif. Hal selanjutnya yang itu diajarkan itu daksa. Kesucian hati. Kesucian hati atau kesucian pikiran. Bisa dilakukan dengan persembahyangan. Ajaran Weda selanjutnya itu Jagadita. Ya, kemakmuran. Selanjutnya itu Badrah, itu ajaran kebijaksanaan. Selanjutnya ajaran dalam Weda itu ada Kirti, itu usaha. Ada Yasa, itu jasa baik. Jasa baik artinya kita bisa melakukan pertolongan. Sreya, itu nilai yang diajarkan. Keramahan. Maitri, yaitu mengajarkan persaudaraan. Di sini contohnya misalnya tolong-menolong. Misalnya dalam ajaran agama Hindu, itu kalian membantu atau nguapin. Itu termasuk persaudaraan. Selanjutnya nilai yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Abahyam, itu keamanan. Keamanan untuk diri sendiri, keamanan untuk orang lain. Selanjutnya nilainya itu swadharma. Itu melaksanakan tugas dan kewajiban.
Contohnya, kalau kalian sebagai seorang siswa, tugas kalian itu melaksanakan tugas, mengerjakan tugas. Kalau kalian sebagai seorang anak di rumah, kewajiban kalian itu membantu orang tua. Nilai weda selanjutnya yang bisa kalian terapkan itu farma atau firman, yaitu nilai keberanian. Keberanian di sini diartikan berani melawan hal-hal yang bersifat negatif. Selanjutnya itu ada warna. Itu ada profesi. Nanti di materi berikutnya itu ada materi warna. Profesi itu artinya dalam agama Hindu ada 4 profesi, disebut dengan catur warna. Nilai-nilai dalam ajaran Weda yang bisa kalian terapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada asmara, tahapan hidup. Bukan di sini artinya asmara itu percintaan, tahapan hidup. Kecerdasan, itu nilai yang bisa diterapkan. Yoga, itu kesatuan. Bakti, yaitu persembahan yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya itu ada wiwaha, itu ajaran Weda yang diterapkan dalam kehidupan. WWH atau pernikahan, perkawinan. Selanjutnya ada siksa widya, yaitu melaksanakan pendidikan. Seperti yang kalian lakukan sekarang itu termasuk siksa widya, yaitu melaksanakan pendidikan. Selanjutnya itu ada basya, itu bahasa. Untuk seni yang ke bawahnya, Ibu lanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk hari ini, pembelajaran kita itu tentang bagian-bagian Weda secara umum. Bagian Smrti. Ibu ambil kesimpulan di sini, ajaran Weda itu tidak menjelaskan tentang yajna saja, melainkan juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya berpatokan tentang melaksanakan yajna saja. Di dalam Weda juga menjelaskan tentang ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ajaran kesehatan, pendidikan, bermasyarakat, itu juga dijelaskan dalam Weda. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan lebih mengkhususkan lagi menjelaskan tentang Upaweda yang tadi. Untuk hari ini, pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu lanjutkan pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.